saya yakin Jokowi itu ada tekanan, ada ancaman-ancaman, termasuk yang masalah KPK ini bisa tiba-tiba berbalik. Semua udah di ini, tiba-tiba diancam. Saya yakin ada ancaman-ancaman itulah. Termasuk yang Hamas ini, kenapa bisa tiba-tiba, ya kan? Makanya Jokowi harus dipaksa untuk ngutukin atau untuk tadi ya KPK itu sudah jelas yang 75 orang itu udah nggak lulus. Nah itu kan udah jelas begitu loh. Jadi saya ngalamin soalnya ya, ini satu cerita. Saya ngalamin suatu ketika saya diberi tugas untuk membereskan satu sistem dalam organisasi gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti. Wah kalau berhenti saya babak belur. Akhirnya saya mundur. Saya mundur, dia jalan babak belur dia. Babak belur dia. Kalau saya udah kasih tahu, ini kita sudah bahas jalan. Kalau kamu takut nggak diselesain, bubar. Diselesain, jadi walaupun Sebelum melanjutkan, berdasarkan masukan dan permintaan subscriber, Reaksi Nusantara akan memberikan perlawanan terhadap narasi dan informasi yang berpihak, supaya ada keseimbangan narasi atau sumber berita yang dipublikasikan di media sosial antara dua sisi dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi Nusantara sangat peduli dengan masukan Anda yang Anda tulis di kolom komentar. Kami sangat berharap Anda tidak bosan dan terus beri masukan kepada kami. Kami akan selalu pantau masukan dan pendapat Anda dan akan kami realisasikan untuk mengedukasi mereka yang kritis pola pikir, supaya mereka tidak terjebak di dalam permainan narasi atau sumber berita yang menggiring ke opini tertentu. Agar mereka mengetahui kejanggalan dari narasi atau informasi berita yang mereka tonton lewat media sosial, karena keutuhan dan kedamaian bukan dari narasi yang disusun oleh narator dengan tujuan sangat beragam. Bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu sebelum menuliskan komentar Anda, supaya tidak terbaca spam, dan masukan yang Anda tulis bisa bermanfaat dan akan efektif untuk perkembangan pola pikir generasi bangsa ini. Reaksi Channel sangat berterima kasih dengan dukungan Anda. Tonton dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi dan memberi masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan, dan salam damai untuk Indonesia. iya. Artinya kita juga harus non-blok juga. Karena makanya saya bilang kemarin masalah Palestina ini saya yakin Jokowi itu ada tekanan, ada ancaman-ancaman, termasuk yang masalah KPK ini bisa tiba-tiba berbalik. Semua udah di ini, tiba-tiba diancam. Saya yakin ada ancaman-ancaman itulah. Termasuk yang Hamas ini, kenapa bisa tiba-tiba, ya kan, seorang Jokowi yang nampaknya begitu bisa tiba-tiba memihak atau pura-pura politik segala macam, enggak lah, itu jelas tekanan lah. Karena suara kita kurang kenceng, intinya begitu. Suara kita kurang kenceng lah intinya. Makanya Jokowi harus dipaksa untuk ngutukin atau untuk tadi ya KPK itu sudah jelas yang 75 orang itu udah nggak lulus. Nah itu kan udah jelas begitu loh. Jadi saya ngalamin soalnya ya, ini satu cerita. Saya ngalamin suatu ketika saya diberi tugas untuk membereskan satu sistem dalam organisasi gitu ya. Yang ngasih tugas bos saya sendiri, owner langsung. Saya beresin, ceder. Kalau saya kan langsung to the point, nggak urusan kan. Tugasnya ini jelas. Pak, mau basa-basi apa mau beneran nih? Saya bilang, Bapak cuma mau laporan, apa mau saya eksekusi? Eksekusi! Wah, kayak Jokowi kan, eksekusi, saya gigit, ngomong gitu. Oh, saya beneran, saya serius, tak beresin. Tak audit satu-satu, tak rapiin semua sistemnya. Wah, banyak yang nak singgir-singgirin. Terakhir yang disingkir-singkirin ini, dia lobby. Terus, si ownernya ini lunak. Entah lobbynya bagaimana, saya yakin ngancam mau boikot ya kan. Tahun ini lunak. Terus saya ditekan sama owner, saya bilang, kamu kemarin suruh saya beresin. Sekarang kita udah beres nih. Satu langkah lagi kita run. Kita udah punya orang-orang bagus siap ditaruh. Tetapi karena dia takut dengan intimidasi para kurawa ini, akhirnya si ownernya mundur. Kamu terlalu keras, terlalu ini. Oh, kalau saya nggak keras kita nggak maju nih. Sekarang tak tunjukkan semua hasilnya. Nih, ini unit ini hasil semua. Wah, ini karena diancam. Udah saya bilang, saya mundur. Oh, saya langsung begitu, saya mundur. Saya nggak mau. Saya tidak mau abu-abu. Iya, tidak. Sebab saya sudah pertaruhkan semua, orang marah sama saya. Jadi jangan sampai berhenti. Wah, kalau berhenti saya babak belur. Akhirnya saya mundur. Saya mundur, dia jalan babak belur dia. Babak belur dia. Kalau saya udah kasih tahu, ini kita sudah bahas jalan. Kalau kamu takut nggak diselesain, bubar. Diselesain, jadi walaupun ada sedikit-sedikit teror begitu, jangan takut, kita sudah jalan nih. Makanya dari awal saya sudah tanya dulu nih, mau serius apa mau basa-basi? Makanya saya bertindak, waktu saya bertindak seperti ini, ya orang-orang berusaha kendalikan saya. No,
nggak bisa, saya jalan sendiri. Sebab jangan sampai nanti saya udah di tengah jalan tiba-tiba digajluk. Wah, saya udah ngalamin beberapa kali tuh digajluk sama atasan saya tuh. Ya, wah, saya udah ngalamin. Itu persis ya kalau dalam cita-cita politik apa dalam cita Samkok itu sama itu ya. Terakhir digajluk sama rajanya sendiri sama kaisarnya sendiri. Oh ya, jangan sampai itu, saya juga nggak mau digituin. Tapi itulah terjadi ya, digajluk itu ya, dikorbankan oleh sang ininya sendiri. Nah, saya kira Jokowi juga mengalami hal yang sama sekarang ini. Dia nggak mau digajluk begitu, jadi dia pasti kendor, kompromi. Tapi kalau kitanya teriak yang keras, sekeras-kerasnya, ya saya kira Jokowi nggak akan kompromi. Masalahnya kurang keras sih teriakan kita. Kemarin waktu saya udah teriak begitu, teman-teman YouTuber semua sudah cukup bagus ya, tetapi kurang. Makanya sekarang saya bilang, ayo teman-teman semua, potong semua video-video saya, jadikan konten Anda, kita promosikan di sini konten-konten Anda. Kan setiap orang punya versi sendiri cara motongnya, lucu-lucu ya, semua nggak berani. Itu pejabat-pejabat Jokowi ini kayak zaman ceritanya Samkok, itu pejabat-pejabat kaisarnya Qin yang pengecut-pengecut itu semua, Pak. Nggak ada yang berani, Pak. Pejabat-pejabat Jokowi itu semua itu, aduh, nggak ada yang berani semua. Jokowi salah pilih orang semua itu, ya saya nggak tahu bagaimana. Makanya saya bilang nih Jokowi perlu orang-orang yang model-model Kwantong semua, yang kayak Guan Yu itu, baru jadi itu. Wah, aslinya pejabat penjilat semua Jokowi itu. Ya, oke lanjut dulu nih Pak Wilson dulu, Mahakena silakan. Ya Pak, assalamualaikum, ya. Salam Swastiastu. Ya, saya Salam juga kecewa juga sih Pak. Tapi saya pikir-pikir ya memang benar. Kalau dulu Ahok aja salah ngomong bisa didemo, apalagi kalau presiden nggak ngomong membela, dia diem saja salah, apalagi sampai ngomong membela Israel. Tapi saya contohkan kalau kayak Erdogan itu betul-betul memerangi Israel lewat kata-kata. Tapi kan kita tahu kedubesan Israel ada di Turki. Bahkan ekspor impornya saja sudah sampai 7 triliun per tahun, lebih tinggi daripada nilai ekspor impor Indonesia ke Turki ataupun negara-negara Arab yang lain. Jadi itulah yang namanya, kalau menurut saya Pak, politik. Bagaimana dia menenangkan yang di bawah, tapi bagaimana juga dia menjalankan pemerintahan agar sesuai. Juga soal KPK juga justru memang agak menyedihkan soal yang KPK ini ya Pak. Cuma kalau saya pernah dengar cerita ada seorang pemimpin yang begitu juga, dia punya ancaman ada dari sekelompok dan akhirnya tetap dipelihara tapi disingkirkan ke bagian yang mungkin tidak terkena. Saya harap begitu, tapi saya mesti ngeliat lagi ya Pak. Dan benar kata Bapak juga, akhirnya kalau pejabat-pejabatnya enggak benar, ya susah juga. Kayak Kaisar Tang Lee Semin, dia kan juga naiknya itu karena dia punya pejabat-pejabat yang berani ngomong, ngungkapin. Bahkan ada beberapa pejabat yang bisa ngomong yang berkali-kali pingin dibunuh sama Lee Semin gara-gara saking aktifnya, tapi karena mereka lah akhirnya naik. Jadi ini yang kurang di Indonesia menurut saya, pejabat-pejabat yang mau ngomong ya digantikan oleh kita-kita ini. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, betul. Jadi memang ya susah ya. Kalau saya cuma satu Ahok, kalau ada 10 Ahok bukan berarti itu harus keturunan minoritas, bukan. Tetapi yang beraninya kayak dia gitu ya. Masalahnya yang beraninya kayak Ahok itu nggak ada lagi. Siapa lagi? Luhut aja nggak berani kok. Luhut aja nggak seberani Ahok kok. Siapa lagi yang berani? Nggak ada. Oh ya Pak, satu lagi Pak, maaf. Cuma Ahok aja sekarang udah. Iya. Ya, boleh nambahin sedikit lagi Pak. Saya ingat, kalau saya nggak tahu soal ramalannya, tapi dulu Gus Dur pernah meramalkan beberapa orang untuk akan menjadi presiden Indonesia. Jokowi kejadian, dan mungkin yang terakhir ada satu orang lagi yang diramal, ya saya harap dia bisa nantinya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, ya tapi ya itu tadilah butuh keberanian lah. Butuh keberanian. Itu sayang sekali kita sedikit sekali orang berani, makanya kita yang jadi rakyat, teman-teman yang jadi rakyat ya harus mulai berani. Makanya kalau tidak berani seperti saya, kalau saya kan sudah saya perhitungkan, saya berangkat kemari ya, saya sudah semua dokumen-dokumen saya beresin, saya teriak yang keras dari sini. Nah teman-teman cuma tinggal membantu memviralkan saja. Karena apa? Suara kalau diviralkan
Ya, kalau cuma satu sentris, ya dalam teori marketing itu, kalau saya cuma satu saja begini, sekali saya YouTube saya selesai bubar. Tetapi kalau ada semua kecil-kecil nih, wah gurem, banyak banget ya, sampai ratusan, sampai ribuan orang memviralkan video saya, itu nggak habis-habis itu. Dan itu nanti akan didengar. Dan tiba-tiba, boom lagi. Kayak kemarin yang memviralkan video saya pertama kali, boom. Tiba-tiba dilaporin polisi, Interpol 90. Wah, itu efektif sekali, itu jackpot banget tuh. Ya, itu jackpot banget buat saya. Ya, saya nggak urusan. Video saya tuh semua banyak yang tidak bisa dimonetasi. Ya, nggak bisa di take down, sulit lah. Ada kemarin beberapa di take down, tapi akhirnya kan bisa nyala lagi kan. Bisa videonya pun nyala lagi. Cuman saya private sekarang. Yang bisa di take down cuma Facebook saya aja tuh 2. Nah, ini teman-teman yang rame-rame viralkan. Ya, di take down, kita lagi bikin lagi. Makanya bikin YouTube-nya itu sekalian 2 atau 3. Kayak Pak Franky itu bikin 2 atau 3 sekalian. Di take down satu masih ada. Nah, dua-duanya kita promosiin di sini. Nah, isinya ini dibedain supaya ada selang-seling. Gitu ya, itu cara yang gitu. Mulai dari video saya buat ngangkat subscriber. Kemudian setelah diangkat subscribernya, mulai punya sebentar. Ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.